Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhussu khususan khassah li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Narbaya Syekh Marzuki Dahlan Narbaya Syekh Maharus Al Narbaya Syekh Ahmad Idris Marzuki Narbaya Syekh Tahir Marzuki Narbaya Syekh Bahrul Marzuki Narbaya Syekh Farhan bin Marzuki Narbaya Syekh Timun yang berbunyi أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وكرامتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, berkat taufik dan hidayahnya, kita bisa berkumpul, kita bisa bermuwajahah, kita bisa melaksanakan rutinan pengajian kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang kelak kita nantikan syafaatnya, di mana semua nabi-nabinya Allah tidak ada yang bisa dimintai syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya kabarnya nih. Kabarnya sholawatnya gimana ibu-ibu? Udah dibaca, udah diamalkan atau belum? Seingat saya dulu waktu Ramadan, saya pernah bilang kalau sholawat yang dipakai di Lirboyo atau yang biasanya diamalkan oleh masyarakat Lirboyo itu adalah sholawat Jibril 1000 kali, yakni membaca Allahumma sholli ala membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 1000 kali setiap hari. Kabarnya gimana ibu-ibu? Sudah pernah diamalkan? Sudah istiqomah diamalkan? Atau belum sama sekali? Kalau yang sudah mengamalkan, ayo diistiqomahkan sholawatnya. Kalau yang sudah istiqomah, ayo jangan sampai tergoda untuk satu hari libur baca sholawatnya. Kalau yang belum, ayo dimulai sedikit demi sedikit. Semisal nggak bisa tiap hari, pas hari Jumat aja dah. Atau pas hari Minggu aja, seminggu sekali nggak apa-apa. Kelamaan bangsa kalau seminggu sekali, ya udah 3 hari sekali. Pokoknya seimkannya ibu-ibu aja. Bisanya berapa kali? Semisal bisa sehari sekali, alhamdulillah. Bisa 3 hari sekali, alhamdulillah. Bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Dan saya ingatkan lagi bahwasanya membaca sholawat tersebut itu tidak perlu dengan dalam keadaan berwudu, kemudian khusyuk, kemudian bagaimana, nggak perlu ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu sedang beraktivitas, tangan ibu langsung sudah tertancap tasbih digital, kemudian ibu-ibu baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil nonton TV sallallahu ala Muhammad, sambil masak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enggak apa-apa ibu-ibu. Jadi 1000 sholawat dalam satu hari, saya kira untuk yang
untuk yang dibaca sambil beraktivitas itu sangat mudah sekali. Cuma terkadang godaannya itu untuk menahan godaan supaya enggak sholawatan pada hari ini itu sangat besar. Karena eh, Romo Yai Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca sholawat ini 1000 kali, yakni Sallallahu Alaihi Muhammad, maka ia akan diberikan rizki baik zahir maupun batin. Rizki yang zahir itu berarti rizki yang semua kebutuhan-kebutuhan kita, nafkah-nafkah kita, anak kita dan keluarga kita. Kalau rizki yang berupa batin itu adalah berupa ketenangan hati, berupa kerajinan kita untuk melaksanakan ibadah, berupa kita tidak malas untuk melaksanakan ibadah. Itu rizki-rizki batin. Lah ini semua akan tampak asarnya, semua akan tampak dampaknya itu ketika sudah 1 tahun istiqomah. Makanya ibu-ibu jangan putus. Ayo sholawatnya terus dibaca, tasbihnya terus dipegang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya mulai pengajian kita, saya mau mulai dulu dengan pertanyaan yang masuk minggu kemarin. Minggu yang kemarin itu sebenarnya waktu saya sedang berhalangan, ada pertanyaan masuk tentang masalah mencari ilmu. Saya pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun," atau "Utlubal ilma walau bisin." Bahwasanya belajar itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, kaum muslimat, dan belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina. Kemudian ilmu apakah yang wajib dicari? Anak saya kuliah, sudah berkeluarga tapi tetap kuliah. Apa itu juga termasuk? Lah yang perlu dipahami ibu-ibu, ilmu itu kalau dalam Islam itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah. Kalau yang dimaksud dalam hadisnya Kanjeng Nabi, utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari timangan ibunda sampai ke liang lahat. Itu adalah ilmu yang memang kita butuhkan untuk kehidupan kita di akhirat nanti, ibu-ibu. Jadi kita butuh apa nih untuk akhirat kita? Kita butuh ilmu tentang sholat karena kita wajib sholat. Ya sudah, maka ilmu tentang sholat itu wajib kita pelajari. Kalau semisal kita mau puasa, sudah wajib puasa akan tapi belum paham ilmunya puasa, ya wajib untuk mencari ilmunya puasa. Kita mau zakat, belum tahu caranya zakat, ya sudah kita mencari ilmu tentang zakat. Dan juga hal-hal yang lain, perkara-perkara dunia, yang itu nanti ada hubungannya dengan syariat. Contoh pekerjaan. Kita ingin bekerja. Kerjaan kita apa? Oh, kerjaan kita jadi pegawai di trading atau pegawai di transaksi saham. Lah, maka kita harus tahu ilmunya. Ilmunya dalam artian bagaimana syariat menghukumi posisi pekerjaan tersebut. Bagaimana Islam menghukumi, oh ini pegawai trading, pegawai saham, hukumnya begini. Sebelum kita masuk ke dalam pekerjaan tersebut, maka kita wajib mencari tahu ilmunya. Itu wajib ibu-ibu. Maka dan apapun itu, entah masalah pekerjaan atau masalah kecantikan, misalnya ibu-ibu ingin memakai serum atau ingin memakai skincare dan yang lain sebagainya, maka ibu-ibu harus memastikan, harus tahu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tentang bahan tersebut. Dalam artian ibu-ibu harus tahu, make up yang bagaimana sih yang diperbolehkan dalam Islam? Bahan-bahannya apa saja yang tidak diperbolehkan? Oh, ini kandungannya apa saja? Ibu-ibu harus tahu. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan lah.
ilmu-ilmu tersebut itu semuanya mulai dari minal mahdi ilal lahdi kita diwajibkan untuk mencari, Bu. Kita mau bekerja untuk menafkahi anak-anak kita, menafkahi keluarga kita. Karena menafkahi keluarga kita itu nisbatnya kalau untuk seorang suami itu wajib, maka seorang suami itu juga wajib untuk mencari pekerjaan. Ketika mencari pekerjaan itu wajib, maka kita juga wajib untuk mencari ilmu-ilmu tentang pekerjaan tersebut. Kita mau jadi PNS. Mau jadi PNS. PNS itu sistem gajinya gimana? PNS itu kerjaannya ngapain? PNS itu kerjanya bla 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 lah. Itu harus kita tahu semuanya. Apakah pekerjaan itu boleh dilakukan dalam syariat? Kerjaannya apa? Kerjaannya di dealer motor. Kemudian tugasnya ngapain? Tugas saya jadi penarik tagihan atau debt collector. Nah, bagaimana hukumnya Islam menghukumi debt collector? Apakah boleh hukumnya menjadi debt collector? Nah, kita wajib belajar. Sebelum kita ngelamar, kita harus tahu dulu bagaimana hukumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan utlubal ilma walau bisin atau talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itulah yang dimaksud bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib meskipun sampai ke negeri Cina, mulai dari timbangan sampai liang lahat. Yakni ilmu-ilmu akhirat atau ilmu-ilmu yang permasalahan dunia akan tetapi ada hubungannya dengan akhirat. Lah kalau anak saya gimana Pak Ustadz? Anak saya udah udah nikah tapi tetap kuliah. Ya tinggal lihat-lihat ibu-ibu, kuliahnya untuk apa? Kalau kuliahnya hanya sekedar kalau kuliahnya itu untuk mencari titel atau kuliahnya itu memang untuk dia supaya bisa diterima bekerja di perusahaan tertentu, di tempat tertentu, ya maka di situ tidak ada kewajiban kalau memang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dalam artian bukan haram ya ibu-ibu ya, maksudnya dalam hal ini tidak wajib gitu. Dalam hal ini tidak wajib. Lah yang kita bahas di sini adalah hadisnya Kanjeng Nabi yang mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Lah itu hanyalah ilmu-ilmu yang demikian yang saya terangkan tadi. Untuk ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu formal yang tidak ada hubungannya dengan syariat, maka itu tidak diwajibkan ibu. Maka itu tidak diwajibkan, kan ya repot kalau kita diwajibkan belajar hal itu semua. Masa kita udah berumur sekian masih diwajibkan untuk mencari ilmu akuntansi lah, untuk mencari ilmunya biologi, ilmunya fisika, kimia dan lain sebagainya, kan ya lucu. Lah maka yang diwajibkan oleh Rasulullah adalah ilmu yang sifatnya niku abadiyah. Ilmu yang sifatnya itu memang bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Kalau ilmu-ilmu yang lain, ilmu masalah semisal elektro, ilmu masalah, pokoknya hal-hal lain yang hubungannya murni duniawi dan hanya kepada diri kita sendiri, maka itu hukumnya ya boleh-boleh saja. Hukumnya ya boleh-boleh saja, selama itu tidak melanggar syariat. Cuma ada beberapa pekerjaan yang justru itu hukumnya fardu dan sangat diutamakan dalam Islam, ibu-ibu. Apa itu? Satu, bertani atau pertanian. Itu hukumnya harus ada orang yang berkecimpung di dalamnya. Dalam sebuah daerah tidak boleh kosong orang yang menekuni permasalahan tersebut. Karena apa? Ya karena permasalahan pangan, permasalahan pertanian itu adalah masalah yang sangat krusial apabila tidak ada orang yang menanganinya atau berkecimpung di dalamnya. Bayangkan kalau seumpama setengah saja dari petani kita di Indonesia mogok nggak kerja, atau setengah dari petani Indonesia kita sudah meninggal, kemudian tidak ada generasi yang melanjutkan. Kemudian siapa yang mau menanam padi? Orang-orang kita mau makan gimana? Orang mau ibadah nggak ada makanan, nggak ada asupan makanan, ya lemes. Nah kan gitu. Maka manfaatnya itu untuk orang banyak sangat terasa. Itu pertanian. Kemudian yang kedua adalah pertukangan.
pertukangan ibu-ibu dalam Islam itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dalam sebuah daerah itu harus ada minimal tukang satu. Tukang ibu-ibu ya, bukan kenek. Tukang sama kenek kan beda. Tukang ini yang mengerti ilmu pertukangan itu hukumnya fardu kifayah dalam syariat itu. Hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Satu, manfaatnya sangat besar untuk orang lain, untuk orang banyak, terlepas dari permasalahan dia mendapat bayaran atau tidak, yaitu memang hukum transaksi jual beli. Cuma kita di sini kan membahas manfaatnya. Kita membahas manfaatnya. Manfaat dari seorang tukang itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena memenuhi kebutuhan hajat orang banyak berupa tempat tinggal, berupa tempat usaha, berupa tempat apapun itu. Itu memenuhi orang banyak. Karena kebutuhan orang itu sangat banyak terhadap rumah, terhadap bangunan. Maka dalam Islam ilmu pertukangan atau seorang tukang itu hukumnya fardu kifayah. Dalam sebuah daerah jangan sampai tidak ada tukangnya sama sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah penjahit, ibu-ibu. Penjahit itu juga sama. Karena berhubungan dengan sandang atau pakaian. Pakaian yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak, yang semua orang pasti membutuhkan sandang, maka hukumnya wajib, hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang selanjutnya adalah dokter. Permasalahan kesehatan. Dalam sebuah daerah itu harus atau wajib fardu kifayah harus ada dokter. Karena apa ya? Karena kesehatan itu permasalahan orang banyak. Tidak boleh dalam sebuah daerah tidak ada yang menjadi dokter sama sekali. Harus ada dokternya minimal satu. Nah, itu adalah ilmu-ilmu dalam syariat yang hukumnya fardu kifayah karena dipandang sangat bermanfaat bagi orang lain. Ya, terlepas dari semuanya itu kan pekerjaan, ada gajinya, ada bayarannya. Dokter kan juga ada gajinya. Itu urusan lain. Kita membahas bayaran kita, seumpama kita membayar ke dokter, seumpama kita bayar dokter jasanya itu 15.000. Sebenarnya 15.000 itu tidak ada bandingannya dengan ilmu yang dia cari, dengan manfaat yang dia berikan kepada kita, Ibu. Atau semisal tukang kita bayar sehari semisal 200.000. 200.000 itu tidak sebanding dengan ilmu pertukangan yang dia miliki yang sangat bermanfaat buat kita untuk membangun bangunan rumah kita. Sehingga yang kita bayar sebenarnya itu adalah ya hanya keringatnya saja. Tapi keilmuannya, perhitungannya, pertimbangannya itu tidak bisa diuangkan. Tidak bisa dibandingkan dengan uang. Karena walau bagaimanapun ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan uang, Ibu. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan uang. Kalau tenaganya, kalau keringatnya, kemudian pekerjaan dohirnya itu bisa kita hargai dengan uang. Tapi kalau ilmu tidak bisa. Maka setidaknya orang-orang yang memiliki kapasitas untuk ke pertanian atau pertukangan atau kedokteran atau menjahit, itu semua sangat diistimewakan dalam Islam. Itu ibu-ibu. Jadi untuk masalah tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mulai dari timbangan ibunda sampai liang lahat, itu ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib secara syariat, atau ilmu yang permasalahan dunia akan tetapi ada hubungannya dengan syariat, seperti masalah pekerjaan tadi. Intinya ibu-ibu, dalam kaidah kita tidak boleh melakukan atau masuk dalam sebuah perkara selama kita belum tahu hukum dari perkara tersebut. Ibu-ibu mau hutang ke rentenir, ke bank keliling, maka ibu-ibu harus tahu bagaimana hukumnya menghutang kepada bank keliling. Bagaimana hukumnya membayarnya, termasuk riba atau tidak. Itu ibu harus tahu. Oh, saya ini mau bisnis MLM, multi level marketing. Lah maka ibu-ibu harus tahu hukumnya sebelum memasuki perkara tersebut. Itu prinsip kita.
Begitu pula dalam berbicara. Dalam berbicara itu sebaiknya kita sebagai kaum muslimin muslimat, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana sih hukumnya saya mengatakan ini. Apalagi ibu-ibu semisal memiliki pangkat tertentu di luar di sebuah komunitas. Maka ketika ibu-ibu berbicara di hadapan orang banyak, ibu-ibu harus persiapan dulu. Persiapan apa? Persiapan apakah kata-kata saya ini sudah sesuai dengan syariat? Dalam artian ada yang menyakiti orang lain atau tidak? Ada yang menyebabkan kerusakan atau tidak? Ada yang bisa berpotensi menimbulkan gaduh atau tidak? Itu semua wajib untuk kita pelajari. Begitu pula ketika kita berkomentar di sosmed, ketika kita membuat postingan di sosmed. Maka yang terlebih dahulu harus kita pikirkan adalah bagaimana hukumnya kita mengupload konten ini. Boleh nggak kita mengupload konten ini? Berdosakah kita mengupload konten yang ada halnya seperti ini? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Lah itu harus difikirkan terlebih dahulu. Maka kaidahnya setiap kita ingin masuk kepada sesuatu hal, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana hukum sesuatu hal tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita, kitab Nasoihul Ibad, Imam Alwi Al-Haddad beliau mengatakan dalam kitabnya, wal maqalah al-khamisata asyrata an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Qala Abu Bakr fi tafsir dzalika al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalbu. Makalah yang nomor 15 dari Abi Bakr As-Siddiq, sahabat Abu Bakar bin Siddiq. Sahabat Abu Bakar bin Siddiq ini adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu ada berapa ibu-ibu? Khulafaur Rasyidin. Kalau sahabat ada banyak, cuman sahabat yang memiliki gelar Khulafaur Rasyidin cuma ada 4 yang biasanya kita baca waktu tarawih. Yang pertama Abu Bakar bin Siddiq, kemudian yang kedua Umar ibnul Khattab, yang ketiga Utsman ibnu Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau sahabat Abu Bakar itu sangat terkenal dengan keimanannya ibu-ibu. Beliau adalah termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dan sangat mengimani kepada Kanjeng Nabi. Beliau itu ya temannya Kanjeng Nabi, ya muridnya Kanjeng Nabi, sekaligus mertuanya Kanjeng Nabi, karena Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Aisyah yang merupakan putri dari sahabat Abu Bakar bin Siddiq. Bahkan sahabat Abu Bakar bin Siddiq ini pernah saking imannya kepada Kanjeng Nabi, pada waktu Isra Mi'raj, di mana Rasulullah dalam satu malam Allah perjalankan Rasulullah mulai dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah diangkat, dinaikkan buruk untuk naik ke Sidratul Muntaha, ke atas ke Sidratul Muntaha untuk kemudian menerima wahyu dari Allah berupa sholat 5 waktu. Kemudian Rasulullah turun lagi ke Palestina, kemudian dari Baitul Maqdis melakukan perjalanan lagi sampai Mekah, sampai Masjidil Haram, dan ketika subuh pun Rasulullah itu masih keluar untuk mengimami sholat. Rasulullah subuh itu sudah ada di Masjidil Haram. Nah ini kan banyak yang tidak percaya. Keimanan kaum muslimin pada waktu itu sangat diuji. Bahwasanya bagaimana mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina naik ke langit Sabtu 7, kemudian turun lagi ke Palestina, kemudian berjalan lagi sampai ke Mekah, hanya dalam waktu 1 malam yang tidak sampai sholat, yang tidak sampai masuk waktu subuh. Ini kan di luar nalar. Apalagi pada waktu itu, di luar nalar. Pada waktu itu mobil saja belum ada. Ya kan, motor saja, sepeda saja belum ada. Kalau sepeda belum ada, mungkin baru ada kereta. Tapi kalau sepeda belum ada. Lah ini kok ada orang yang mengaku melakukan perjalanan dari sini dari sana, kemudian bahkan sampai mengatakan naik ke atas ke Sidratul Muntaha, kemudian
kembali lagi dalam keadaan belum masuk waktu subuh. Nah ini kan dinalar tidak diterima. Akan tetapi ketika Rasulullah diejek, ketika Rasulullah dihina karena dianggap orang gila. Rasulullah ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, kamu kalau mau tahu kebenarannya silahkan tanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Silahkan tanya ke Abu Bakar. Nah ketika orang Quraisy ini bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah benar? Apakah kamu mempercayai bahwasanya Muhammad itu telah melakukan perjalanan mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram dalam waktu yang sangat singkat. Apa jawaban Abu Bakar bin Siddiq? Saya mengimani Rasulullah, entah itu masuk logika saya atau tidak. Bahkan sesuatu hal yang lebih tidak masuk akal lagi daripada perjalanan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, maka saya pasti akan mengimaninya. Itu iman, ibu-ibu, kepercayaan. Iman itu tidak berdasarkan logika. Kalau yang mengantarkan iman itu adalah logika, ya. Akan tetapi iman itu tidak selamanya harus sesuai dengan logika. Dalam artian bagaimana? Semisal contoh kayak orang-orang Eropa yang banyak masuk Islam sekarang, atau seperti Deddy Corbuzier waktu itu yang masuk Islam, atau beberapa tokoh yang lain yang masuk Islam, mungkin karena mereka melihat logiknya, melihat oh Islam itu yang paling logis. Oh Islam itu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan sekarang. Oh Islam itu yang sesuai dengan sains sekarang. Ya, itu yang mengantarkan keimanan. Akan tetapi tidak selamanya iman itu harus sesuai dengan logika. Kenapa? Karena logika itu tidak bisa atau tidak akan menerima sesuatu hal yang gaib. Sesuatu hal yang gaib mulai dari malaikat, mulai dari jin, kemudian selanjutnya ada syaitan. Itu semua tidak akan diterima oleh sains, oleh logika. Oleh karenanya, padahal dalam syariat kita, dalam keimanan kita, kita wajib meyakini, mengimani ada hal-hal yang gaib. Jin itu ada, malaikat itu ada, syaitan itu ada. Kita itu wajib mengimani hal-hal yang gaib. Lah maka tidak semua hal yang tidak logis itu berarti salah. Itu berarti salah. Dan tidak semua hal yang logis itu kemudian dibenarkan. Banyak hal yang tidak logis itu wajib kita imani ya. Seperti kita belum bisa melogika bagaimana adanya malaikat. Toh kita nggak pernah bisa melihat malaikat. Tapi wajib kita yakin. Wajib kita yakini bahwasanya malaikat itu ada. Apa benar gitu Pak Ustadz? Dah contoh aja. Dalam sains, dalam akal logika kita atau akal logika orang-orang pintar di luaran sana, belum ada sampai sekarang yang pernah bisa membuktikan bahwasanya ruh itu ada. Ruh itu loh, nyawa. Dalam ilmu kedokteran pun kan ruh itu tidak bisa didefinisikan. Ya kan? Kalau ibu-ibu tahu bahwasanya para ilmuwan-ilmuwan itu tidak bisa mendeteksi ruh itu apa. Dan tidak ada istilahnya dalam ilmu kedokteran atau dalam ilmu pengetahuan yang lain. Ruh itu apa? Tidak ada. Cuma dalam Islam kita wajib mengimani bahwasanya ruh itu ada. Meskipun tidak kasat mata, meskipun tidak bisa kita rasakan. Yang bisa merasakan siapa? Yang bisa merasakan di jasad. Jasad itu ketika masih ada ruhnya maka bisa bergerak. Semua organ tubuh bisa bergerak. Contoh saja jantung. Jantung kita ibu-ibu itu berdetak setiap saat. Nggak mungkin nggak berdetak. Pasti berdetak untuk memompa oksigen yang kita hirup, kemudian disebarkan ke semua organ tubuh kita. Lah itu jantung kita berdetak setiap saat, mulai dari pagi. Bukan mulai dari pagi, tapi mulai dari semenjak kita kecil, semenjak kita dilahirkan sampai sekarang, jantung kita terus berdetak. Tidak pernah berhenti, Bu. Tidak pernah berhenti. Kita waktu tidur pun jantung kita masih bekerja. Jantung kita masih bekerja. Bayangkan berdetak setiap saat
Mulai dari kita lahir sampai sekarang, kalau yang sekarang umurnya ada yang 30, 40, 50, berarti jantung kita sudah bekerja atau berdetak selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lebih. Bayangkan yang memompa itu siapa? Kalau logika kita atau logika ilmu kedokteran itu hanya bisa mengatakan bahwasanya, oh jantung itu berdetak. Berdetak karena untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh. Sudah gitu saja. Tapi tidak pernah membuktikan dan tidak akan bisa membuktikan siapa yang menggerakkan, siapa yang membuat jantung itu berdetak. Mungkinkah bisa atau tidak sebuah benda itu bisa bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkan? Kan tidak bisa. Lah itulah adalah contoh kecil saja ibu-ibu, contoh yang bisa kita rasakan bahwasanya tidak semua hal yang tidak masuk dalam logika itu kemudian salah. Karena banyak hal-hal gaib yang ada di sekitar kita yang wajib untuk kita imani. Lah itu Sayyidina Abu Bakar seperti itu pernyataannya, bahwasanya hal-hal yang di luar logika saya pun, hal-hal yang lebih tidak logis daripada ini pun, kalau itu berawal dari Nabi Muhammad, maka saya akan menerimanya dengan lapang dada. Dan saya akan mempercayainya 100%. Begitu. Lah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, beliau mengatakan, Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri. Bahwasanya kerusakan itu akan terlihat di daratan dan di lautan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan dalam penjelasannya, al-barru daratan itu maksudnya adalah lisan, wal bahru huwa al-qalbu, sedangkan yang namanya lautan itu adalah hati. Maksudnya bagaimana? Faida fasada al-lisan bakat alaihi an-nufus. Ketika lisan yang rusak, maka akan membuat tangis orang banyak. Betapa banyak mulut, lisan, lidah kita menyebabkan orang lain tersakiti. Berapa banyak orang-orang yang merasa depresi hanya disebabkan oleh perkataan orang lain. Betapa banyak bahkan ada orang yang bunuh diri hanya karena perkataan dari orang lain. Maka lisan itu sangat penting untuk dijaga. Ketika lisan itu rusak, ketika lidah itu rusak, maka akan membuat tangis mata banyak orang. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, idza fasada al-lisan bakat alaihi an-nufus. Ketika lisan itu rusak, maka akan membuat tangis orang banyak. Tapi wa idza fasada al-qalbu bakat alaihil malaikah. Ketika hati seseorang yang rusak, karena hati tidak bisa dilihat oleh orang banyak, karena hati tidak bisa dirasakan oleh orang banyak, hanya orang yang memiliki hati itu saja yang bisa merasakan, akan tetapi bisa diketahui oleh makhluk-makhluk halusnya Allah berupa malaikat. Maka ketika hati itu rusak, idza fasada al-qalbu bakat alaihi al-malaikah, maka malaikatlah yang akan menangis sejadi-jadinya. Kalau lisan yang rusak, maka orang sekitar yang akan nangis. Kalau hati rusak, maka malaikat sekitar yang akan nangis. Kila dikatakan al-hikmatu fi annal lisana wahidun tambihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ayyatakallama illa fi ma yuhimmu. Hikmah dari lisan ini, kata Sayyidina Abu Bakar, ketika rusak maka akan membuat tangis orang banyak, bahwasanya seseorang hamba dia harus sangat berhati-hati dan harus mempertimbangkan setiap ucapan yang kita keluarkan. Meskipun cuma satu huruf ibu-ibu, itu bisa menyebabkan orang itu memiliki perspektif lain kepada kita. Contoh aja. Ibu-ibu di WA. Ini contoh aja di WA. Tulisan itu kan merupakan salah satu bentuk lisan.
Di WA, ibu-ibu ditanya orang banyak. Ditanya semisal satu orang tetangga. Tetangganya WA-nya banyak banget sampai 30 baris. Sampai 30 baris. Ternyata ibu-ibu jawabnya cuma kasih iya. Udah gitu aja. Gak pakai tanda seru, gak pakai tanda tanya, gak pakai titik. Cuma tulisan iya. Itu untuk orang-orang tertentu bisa menyebabkan apa? Sakit hati, ibu-ibu. Kenapa? Karena orang tersebut sudah sangat antusias kepada kita. Orang tersebut sudah sangat perhatian menanyakan bagaimana keadaan kita. Orang tersebut sudah sangat, semisal kita sedang sakit, kemudian ada orang yang WA, kemudian dia menanyakan bagaimana kabar kita, kemudian bagaimana bla 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 bla, semuanya banyak sekali. Kemudian kita jawab, ya, makasih. Kalau cuma seperti itu, kadang untuk orang-orang yang baperan, itu bisa membuat rasa sakit hati. Lah inilah maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita menjaga lisan. Kita menjaga lisan. Lisan itu ya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita tuliskan, apapun yang kita kirimkan kepada orang lain itu termasuk lisan. Kemudian kalau hati yang rusak, bagaimana? Kalau hati yang rusak, maka malaikat sekitarnya akan nangis. Dalam artian bagaimana? Dalam artian diri kita sendiri, ibu-ibu, yang rugi. Diri kita sendiri yang rugi. Dalam artian apa? Orang itu kalau punya penyakit hati, maka semuanya serba salah. Orang itu, ibu-ibu ya, kalau sudah memiliki rasa benci, orang lain mau klarifikasi seperti apapun, maka tidak akan diterima. Kenapa? Karena sudah ada rasa benci dalam hatinya. Orang itu kalau hawanya pengen marah sama orang lain, hawanya itu pengen emosi kepada orang lain, atau bahkan emosi terhadap dirinya sendiri. Semisal pekerjaan di rumah lagi banyak-banyaknya, pekerjaan ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin ini dan itu semuanya lagi banyak-banyaknya, hawanya pengen emosi aja. Itu diemnya aja, Bu. Orang yang lagi pengen emosi, diem aja, itu sudah mengeluarkan energi yang sangat besar. Dalam artian dia udah capek, diem aja tuh capek. Kenapa? Karena hatinya bergejolak terus-menerus. Hatinya bergejolak terus-menerus. Banyak godaan syaitan yang masuk, kemudian dia berusaha untuk menahan godaan tersebut. Itu kalau orang marah. Kalau emosi seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Sebisa mungkin jangan marah. Sebisa mungkin jangan marah. Kalau kita menampakkan kemarahan dalam satu kondisi nggak apa-apa. Semisal anaknya nakal, kemudian kita marahin, kita menunjukkan kemarahan kita supaya anak tersebut jera. Tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kita dalam hati kita itu benar-benar marah, lah ini kalau bisa jangan, ibu-ibu. Kalau bisa jangan. Dan sebisa mungkin jangan pernah marah betulan dalam hati. Atau kita sebagai guru, kita ngajar anak-anak. Kalau kita menampakkan kemarahan, itu wajib hukumnya. Kita menampakkan kemarahan, menampakkan ketegasan kita, itu wajib supaya anak-anak bisa diatur. Tapi untuk hati kita harus atur gimana caranya jangan sampai marah betulan. Nah, kenapa ya? Karena itu urusan hati. Nanti yang susah, nanti yang ribut itu diri kita sendiri. Kalau seumpama kita marah betulan dalam hati. Nah, makanya Rasulullah tadi itu mengatakan la taghdab, jangan pernah marah. Kenapa? Yaitu tadi, kalau hati kita sudah marah, maka semuanya perkara akan terbengkalai. Maka semua hal akan terjadi dengan sesuatu hal yang tidak kita kehendaki. Itu. Tadi katakan idza fasada al-qalbu bakat alaihil malaikah. Kemudian makalah selanjutnya wal makalah asadisata asyara qila inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu was sabru yusabbiru al-'abida mulukan li annal 'abda bisabrihi yanalu ma yurid. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya syahwat atau nafsu syahwat itu bisa menjadikan
seorang budak itu menjadi ratu. Seorang budak menjadi ratu. Kebalikannya, kalau yang namanya sabar itu bisa menyebabkan seorang budak itu juga menjadi ratu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini adalah syahwat. Syahwat ini bisa kita artikan adalah sebuah keinginan, sebuah kecintaan terhadap sesuatu, maka akan membuat kita itu menjadi budak dari hal tersebut. Kita kalau cinta terhadap sesuatu, maka kita akan menjadi budak dari perkara tersebut. Apapun itu. Apapun itu. Kalau yang dicintai adalah hal-hal yang bersifat syariat, bagus karena kita memang hambanya Allah, karena kita memang umatnya Rasulullah. Tapi kalau yang dicintai itu adalah hal-hal dunia, semisal saking cintanya terhadap pemain Korea akhirnya menyebabkan kita menjadi budaknya cinta Korea, jadi bucin. Dalam artian bucin itu apa saja yang berhubungan dengan Korea, maka akan dibeli. Mulai dari tempat minum. Tempat minum yang di Tanah Abang harganya 10.000. Kalau yang dikasih label Korea harganya jadi 200.000. Kita beli. Kita beli. Atau kita mencintai apa? Ngefans terhadap apa? Idola terhadap apa? Atau kita mencintai sesuatu. Nggak usah jauh-jauh. Kita mencintai anak, ibu-ibu. Orang tua mencintai anak. Itu seolah-olah orang tua menjadi budaknya anak. Iya apa enggak? Iya. Orang tua kalau udah kadung cinta sama anaknya, sangat sayang sama anaknya, apa yang dilakukan oleh anak, apa yang diminta oleh anak, seolah-olah orang tua itu harus benar-benar nurutin. Seolah-olah menjadi budaknya si anak. Ya makanya cinta itu harus diarahkan yang benar. Jangan sampai kebablasan. Kalau untuk hal-hal yang bersifat agama silahkan. Tapi untuk hal-hal yang bersifat dunia, ya maka ini harus ada tatanannya, ibu-ibu. Nggak boleh kebablasan. Hatta mencintai terhadap anak pun nggak boleh kebablasan. Kenapa kalau kebablasan? Mencintai anak kebablasan maka akan menyebabkan anaknya manja, semuanya diturutin, anaknya nggak bisa bertahan di kehidupan nyata, anaknya nanti banyak. Itu kalau cinta kebablasan. Maka cinta itu harus di-manage. Cinta itu harus diatur bagaimana sesuai dengan porsinya. Silahkan kita mau senang sama pemain Korea karena kita sering nonton drakor. Kita senang sama pemain Korea. Tapi senang itu harus ada batasnya. Untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi kemudian itu kebablasan, maka akan merusak diri kita dan akan merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Cinta apa? Cinta belanja. Biasanya perempuan-perempuan tuh cinta belanja. Kalau cinta belanja, ibu-ibu, itu kan juga termasuk hal-hal yang bersifat dunia. Orang kalau senang belanja, nggak apa-apa. Tapi kalau cintanya terhadap belanja ini udah kebablasan, maka banyak hal yang dia beli tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Yang penting dia senang belanja. Saya pokoknya senang belanja. Saya masih punya baju banyak gak pernah dipakai, tapi saya beli lagi. Ya itu kan berarti kan membeli sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Bukankah lebih baik uang tersebut kita sumbangkan ke anak yatim? Bukankah lebih baik uang-uang tersebut kita kasihkan tetangga kita yang sedang kekurangan, yang sedang kelaparan, yang masih sulit ekonomi? Kan begitu. Maka dalam Islam dikatakan inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan. Syahwat, keinginan, kecintaan itu menyebabkan seorang raja bisa menjadi budak. Orang tua bisa menjadi budak anaknya. Bahkan seorang presiden, seorang pemimpin, dia akan menjadi budak terhadap apa yang dia cintai. Begitu pula sebaliknya, wasobru yusayyiru al-abda mulukan. Sedangkan yang namanya sabar, itu bisa menyebabkan seseorang budak, dia bisa menjadi seorang raja. Orang kalau sabar, maka dia akan menjadikan dirinya sebagai raja. Dia nggak akan terpengaruh terhadap orang lain. Dia nggak akan terpengaruh terhadap segala hal sesuatu. Kenapa? Dia sabar, bisa ngempet.
Mohon maaf ibu-ibu, kesenangan-kesenangan duniawi yang ada di luaran sana yang sifatnya itu merusak, yang sifatnya itu tidak baik atau buruk, bukan berarti kok orang-orang alim, orang-orang para kiai, para ustadz, ustadzah, bunyai seperti itu, para habaib itu tidak menginginkannya. Semua orang itu sama. Yang namanya terhadap sesuatu nafsu pasti punya dan pasti ingin. Akan tetapi perbedaan antara ulama dengan tidak ulama, perbedaan antara kiai dengan yang bukan kiai adalah seorang kiai biasanya itu pinter untuk nahan, pinter untuk ngempet, pinter untuk menahan hawa nafsunya, dan pintar untuk mengendalikan hawa nafsunya karena sudah dilatih terus-menerus dengan puasa, dengan riyadhah, dengan wiridan dan segala macam. Tapi kalau ditanya ingin atau tidak, pasti ada rasa keinginan. Bukan berarti orang alim itu nggak pernah digoda setan. Justru godaannya lebih besar. Orang-orang alim, para kiai, itu semuanya tetap digoda setan. Bukan orang suci. Bukan orang suci. Cuma perbedaan yang paling besar terhadap kita-kita yang bukan kiai ini adalah para kiai-kiai itu, para alim ulama itu bisa untuk menahan hawa nafsunya. Bisa untuk mengendalikannya. Tidak mudah tergoda oleh godaan syaitan. Itu yang bisa membedakan. Kalau masalah ingin atau tidak, atau ada rasa nafsu atau tidak, atau semisal digoda oleh syaitan atau tidak, ya semuanya ada. Akan tetapi ya itu tadi, cara untuk mengendalikan hawa nafsunya itu bagaimana, tingkat kesabarannya itu seberapa, lah itu yang membedakan antara para kiai dan orang-orang seperti kita. Begitu ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengajian kita. Kita doakan mudah-mudahan dengan berkah majelis kita, dengan berkah pengajian kita, dengan berkah ibadah yang kita lakukan di setiap waktu, itu bisa membuat keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, bisa membuat keluarga kita semuanya sehat walafiat, diberikan umur panjang yang barokah, bisa menyebabkan yang sakit-sakit dari keluarga kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikabulkannya semua hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.